Ya, sebelum dilanjutkan, kalian ada kelas lagi jam berapa ya nanti setelah ini, kalau boleh tahu? Jam 1 dulu. Jam 1 ya, jadi nanti kalau 10:15 nggak apa-apa ya, karena tadi saya soalnya harus mengutamakan sarapan dulu, nggak bisa telat. Oke, nanti kalau misalnya kita latihan soal agak molor dikit, nggak apa-apa lah ya. Tadi terakhir sampai sini ya, linear ordinary differential equation. Jadi di sini saya berusaha mensimplifikasi biar kalian nggak lihat math modeling ini sebagai sesuatu yang susah. Ya memang kalau dilihat baca modulnya itu berat, tapi teman-teman ini melihat sebagai, oh konsepnya itu adalah kalau kita mau suatu persamaan apa ya diferensial persamaan turunan yang linear itu kadang tuh teman-teman sudah disuguhi dengan fungsi-fungsi yang sangat banyak, terutama kalau kalian baca-baca buku food chemistry atau food engineering itu kan sangat banyak dan mereka langsung ngasih solution, tapi somehow solutionnya itu nggak works well ya. Ini sebagai pengantar kenapa kok ini kok penting banget toh Bu gitu. Ini pengalaman saya jujur waktu dulu kerja di master thesis saya kan di company di Tetra Pak. Mereka menggunakan suatu formula yang sudah dipakai 10 tahun. Dan waktu itu hasil penelitian kita aneh karena penyimpangannya itu sampai 300% dan saya bingung what's wrong gitu. Nah, tapi dengan kita tahu konsep bahwa oke, berarti kita harus ada yang dicocokkan. Benar nggak sih rumusnya seperti itu, turunannya seperti ini dengan solution. Nah, ini kadang harus di double check. Jadi itulah alasan kenapa nanti kita akan belajar yang disebut dengan checking solution. Karena nggak semua persamaan yang disuguhkan itu benar. Jadi peran teman-teman di sini adalah memahami dan berusaha untuk membuktikan itu. Ya, oke. Sekarang nih main course-nya untuk checking solution. Oke, jadi ketika nanti teman-teman disuguhi sama suatu apa namanya general form, sebentar ya, general form atau bentuk umum dari OD, ordinary general differential equation, dan juga biasanya solutionnya itu dikasih tahu. Maka yang harus kalian lakukan, yang pertama, generalnya kan biasanya bentuknya F aksen T. Ini biasanya bentuknya FT. Yang kalian lakukan adalah mendiferensiasikan dulu si FT-nya ini. Jadi solusinya itu nanti teman-teman akan punya dalam bentuk F aksen T. Itu yang harus pertama dilakukan. Itu yang disebut step 1. Yang kedua, step 2-nya adalah kalian masukkan proposed solution-nya, which is ini, si FT, itu dimasukkan ke persamaannya F aksen T. Karena kadang, kalau teman-teman lihat bentuknya F aksen T itu pasti mengandung FT, entah dia misalnya 5FT kuadrat plus 1, sorry ini kuadratnya di sini. Nah, itu kalian bisa masukkan, lalu dicocokkan hasil yang dimasukkan sama hasil ini tuh sama apa enggak. Ya, tak ulang dulu, nanti kita akan latihan supaya teman-teman kebayang. Jadi yang pertama, kalian akan dikasih informasi general formnya dari ordinary differential equation dalam bentuk F aksen T sama dengan 5FT plus 1 atau dalam bentuk whatever itu, dan kalian akan dikasih proposed solution-nya FT-nya sekian. Nah, ya, langkah pertamanya di step 1 itu adalah nurunin si FT ini, solusinya ini kita turunin supaya tahu F aksennya. Langkah keduanya, teman-teman memasukkan nilai FT ini ke general form-nya. Nah, kemudian hasil yang dimasukkan ini kita cocokkan dan ini merupakan langkah ketiga. Ya. Nah, kalau seandainya ini sudah oke, nah nanti baru kalian cek apakah initial value-nya ini yang tadi T sama dengan 0 ini cocok apa enggak. Ya, sekarang kita mencoba latihan yang ada di step ini, di step 1, 2, 3. Bentar ya, ini saya izin stop share, karena saya mau bukanya dalam bentuk PPT saja, supaya teman-teman lebih mudah untuk melihatnya. Bentar ya. Saya keep dulu. Ini masih, tolong diingat-ingat ya, ini masih saya cantumkan, karena kita nggak akan jauh-jauh, nanti masih membahas
tentang fungsi ini. Coba saya copy paste. Ini layar saya kelihatan nggak ya? Kelihatan layar? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, sekarang kita uret-uret lagi ya. Nah, contohnya seperti apa? Ini ada contoh. Ini ya, kalau teman-teman baca di step 1 sama dengan cek apakah YT itu merupakan, YT sama dengan 3T kuadrat plus 4 itu merupakan solusi dari suatu DE Y aksen T sama dengan 2YT minus 5 with initial condition Y0 sama dengan 4. Di sini kalian bisa tulis beberapa informasi bahwa general formnya itu adalah Y aksen T. Bentar ya, layar saya ini agak susah. Y aksen T sama dengan 2 YT minus 5. Oke. Solusinya itu YT sama dengan 3T kuadrat plus 4. Kemudian dikasih tahu initial value-nya, yaitu Y0 sama dengan 4. Oke, kita ingat-ingat ya. Tadi langkah pertama kita harus ngecek apakah solution pertama adalah nurunin si solution itu. Jadi step 1, Y aksen T dari solution, ini solution, sama dengan berapa? 3T kuadrat plus 4. Kalau diturunkan. Masih ingat? Ayo, kalau diturunin jadi berapa? 6T. 6T ya. Oke, sekarang langkah kedua, kita tadi memasukkan si solution ini ke general formulanya. Maka, sorry, ini Y aksen kan tadi. Kita mau nyari Y aksen. Maka Y aksen T, ini dari general formulation, JF, saya singkat aja, ini menjadi 2YT, di mana YT-nya itu adalah 3T kuadrat plus 4 minus 5. Oke, kita selesaikan. Ini menjadi 6T kuadrat plus 8 minus, iya benar, minus 5 menjadi 6T kuadrat minus 5. Nah, langkah ketiga tadi adalah nyocokin, yaitu apakah si 6T, turunan si fungsi Y terhadap T ini sama fungsi Y terhadap T yang tadi general itu sama apa? Nggak cocok meong nggak gitu. Ternyata kan nggak sama nih. Nah, makanya dikatakan bahwa solusinya ini nggak meet the standard, nggak bisa memenuhi equation tersebut, nggak cocok. Nah, biasanya kalau langkah ketiganya ini udah nggak oke, langkah keempat tidak perlu dilakukan. Oke, ada pertanyaan dulu dari sini atau perlu diulang? Nanti kita akan coba latihan soal dari modul setelah ini. Silahkan, Kalista. Bu, maaf izin bertanya, itu untuk yang step kedua, hasilnya itu 6T kuadrat min 5 atau plus 3 ya, Bu? Sorry, plus 3. Makasih ya, saya salah di ini. Oke, terima kasih Kalista. Sama-sama, Bu. Ada lagi pertanyaan? Bu, Silahkan, Deborah. Inisial value-nya itu untuk apa ya, Bu? Initial value itu yang Y0 itu. Jadi biasanya ini bisa terpakai untuk nentuin, kan gini, teman-teman itu pengen tahu nilai YT atau mungkin nanti T-nya itu yang sesuai berapa atau whatever. Nah, ini baru bisa kepake nanti operasinya untuk step keempat jika dari langkah pertama dan kedua ini kita menemukan kecocokan hasil. Gitu. Nanti kita akan coba ada satu soal dari mana ini? Dari modul yang kita akan coba, yang itu nilainya kurang lebih kita bisa coba kerjain. Itu untuk selesaikan. Oh, begitu. Baik, Bu. Kita nanti coba ya habis ini. Ada pertanyaan lagi? Oke. Kita sekarang coba ini ya. Coba membuka, saya coba buka dari ini deh, dari modulnya.
Ini saya stop dulu. Bentar. Keep. Teman-teman bisa lihat ini enggak ya, layar saya yang isinya latihan soal? Bisa, Bu. Bisa ya, ini saya copy aja soalnya. Maksudnya saya sniping tool biar orat-oratannya enak di PPT soalnya. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk soal yang 3.7 ini. Pertanyaannya kadang seperti, ya sesimpel ini. Nah, apakah si fungsi YT-nya ini adalah solusi dari equation Y aksen T? Nah, teman-teman masih ingat ya, tadi langkah pertama ngapain? Ayo, langkah pertama tadi ngapain? Solusinya Menurunkan. diturunkan. Iya, turunin solusi. Tapi kita harus kembali ya, get back di matematika, di masa lalu, matematika dasar. Kalau teman-teman punya fungsi Y sama dengan UV, U dibagi V, maka Y aksennya adalah U aksen V minus V aksen U per V kuadrat. Ya, ini agak cara jadul, tapi mau nggak mau harus dilakukan. Nah, sehingga kalau teman-teman mau menurunkan YT sama dengan T-1 per T, kita pisahin dulu nih. Yang atas U, yang atas selalu U, yang bawah V. V saya kok jelek sih? Nah, jadi menurunkannya, Y aksen T sama dengan U aksen V. U aksen berarti tak turunin ya, T-1 kan jadi 1. Dikali VT, ya kan? Kemudian dikurangi V aksen kalau saya turunkan juga nilainya 1, terus U-nya adalah T-1, V kuadratnya berarti apa? T kuadrat ya toh? Nah ini kalau diturunkan jadi T minus T plus 1 per T kuadrat, 1 per T kuadrat. Oke, dari sini masih ada yang bingung? Ini waktu matematika dasar kita belajar. Atau sudah jelas? Lanjut langkah 2 ya. Nah, langkah 2 tadi ngapain? Langkah keduanya kita ngapain tadi harusnya? Memasukkan si solusi ini dimasukin ke general equation-nya. Oke, jadi sekarang saya masukkan ya. Y aksen T sama dengan YT kuadrat berarti T minus 1 per T kuadratin toh. Plus 2 per T minus 1. Oke. Nah, ini kita kuadratin T kuadrat minus 2T plus 1 per T kuadrat. Nah, ini tak bikin T kuadrat ya, biar sama ya penyebutnya. Jadi 2 per T minus 1, saya bikin bawahnya penyebutnya T kuadrat, maka ini menjadi 2T minus T kuadrat. Supaya mudah diselesaikan, coret-coret kan. Ini saling menghilangkan. Jawabannya 1 per T kuadrat. Ya. Nah, langkah ketiga teman-teman masih ingat apa tadi? Mencocokkan hasil step 1 dan step 3. Nah, kalau teman-teman lihat, hasilnya kan match nih. Maka penyelesaian dari soal 3.7, apakah fungsi YT-nya ini adalah solusi dari equation? Jawabannya adalah benar. Gitu. Jadi nanti kesimpulannya, solusi tersebut tepat untuk equation Y aksen T sama dengan lalala tadi. Gitu. Oke, dari sini apakah masih ada yang bingung atau ada yang perlu diulang? Bu, saya ingin memastikan, Bu. Untuk yang step 4 itu berarti bagaimana ya, Bu? Step 4, ini kalau seandainya ditanya aja sebenarnya. Karena ini pertanyaannya kan is the function merupakan solusi. Jadi kalau seandainya kalian nanti
ada pertanyaan, tentukan initial value-nya. Boleh juga sih, kan langkah keempat tadi sebenarnya nentuin initial value ya, insert T0 untuk propose solution. Kalau nanti ditanyakan, kan ini rencana saya bikinnya soalnya PG ya ujiannya. Nah, kalian nanti bisa tulis step 4-nya untuk T sama dengan 0, maka Y0-nya berapa? 0 minus 1 per 0. Berarti jawabannya adalah tak terhingga. Apa? Minus tak terhingga ya. Nggak bisa didefinisikan. Tapi ini kan kalau ditanya. Kalau enggak, pertanyaannya hanya, apa namanya, hanya apakah ini match apa enggak, ya cukup sampai langkah ketiga aja. Gitu. Ada pertanyaan lagi untuk latihan soal pertama? Atau kita boleh lanjut ke latihan soal selanjutnya? Kita coba yang lain. Bu, saya mau bertanya. Silahkan. Untuk mencari inisial value-nya kan berarti Y0 sampai berapa? Nah, itu Y0 ya, Bu, bukan Y aksen 0. Karena kan general form-nya kan Y aksen T. Jadi inisial value-nya bukan Y aksen 0, tapi Y0-nya. Y0, ya. Biasanya kalau teman-teman lihat contoh-contoh soal kan juga ini, yang ditanya, nama initial value itu yang dari, bukan dari bentuk turunannya, tapi dari bentuk general form-nya sebenarnya. Nah, kenapa kok tadi pernyataannya adalah, nih, kita nggak bisa lanjut ke step 4 kalau step 3-nya nggak cocok. Karena kita sendiri kan nggak punya karena solusinya kan nggak berjalan tuh, nggak apa ya, not working gitu kan. Nah, kalau solusinya nggak sesuai, padahal solusi itu kan selalu dinyatakan dalam bentuk YT, ya nggak? Nah, kalau solusinya aja nggak terbukti, gimana kita bisa nentuin Y0 gitu. Nanti, apa namanya, kalau solusinya terbukti baru bisa dihitungkan. Gitu. Jadi nanti Y0 inisial yang dipakai adalah Y0 ya, bukan Y aksen 0. Kecuali pertanyaannya adalah berapa nilai DI-nya ketika Y-nya 0. Nah, DI ini ya, differential equation. Ini kan bentuknya differential equation. Oke, ada pertanyaan lagi atau kita boleh lanjut? Nggak apa-apa, kalau masih bingung di-clear-kan, karena kita coba dulu yang paling basic, setidaknya teman-teman paham semua. Kalau ada yang bingung, kita bahas lagi nggak apa-apa. Sambil kalau ada yang sudah paham mau ngerjain latihan soal lainnya juga boleh. Bentar ya, saya sambil coba pilih-pilih soal. Oke, sekarang agak menantang nggak apa-apa ya, kasih soal yang ini, yang 3.8. Saya copy. Mungkin kalian kerjakan dulu lah, saya nggak mau langsung, saya juga belum ngerjain yang ini. Jadi kita sama-sama ngerjain dulu, kasih waktu, kemudian nanti mungkin bagi tugas deh. Ada yang mau ngerjain, nyobain yang A, ada yang B, ada yang C. Jadi nanti punya beberapa option gitu ya. Saya juga sambil tak ngerjain gitu ya. Mungkin berapa menit ya? 5 menit dulu kalian, nanti kita bahas 5-10 menit.
Ada yang sudah selesai? Atau masih tambah 5 menit lagi kita bahas? Nanti kasih ya ini ya, info di chat sudah selesai apa belum. Ini kan teman-teman belum sampai belajar step 4 kan. Jadi ini saya selesaikan dulu sampai step 2, nanti kita discuss step 3 dan 4-nya. Atau kalau ada yang kesulitan juga boleh ini ya, sambil bertanya. Halo Bu, Iya, silakan. izin bertanya yang B itu yang paling bawah. Yang cara kedua itu bukannya T-nya pangkat 4 ya Bu? Oh iya betul. Makasih ya ingetin. Iya Bu. Kalau nanti sudah pada, at least teman-teman bisa ngerjain sampai step 2, step 3 dulu lah. Saya mau memastikan 98 orang ya at least teman-teman 80%-nya bisa mengerjakan. Jadi nanti nilai pemodelannya jangan jatuh-jatuh amat, karena kemarin matematika dasar kan ada yang bagus, ada yang jelek banget. Karena kalau udah kayak gitu kita nggak bisa bantu nilai, karena udah kelihatan gitu bedanya. Kecuali kalau memang jeleknya sekelas, berarti kan something wrong sama dosennya. Tapi kalau atau materinya, tapi kalau ada yang bagus ada yang jelek berarti kan yang bermasalah siapa gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa kok saya belum paham, mending diselesaikan. Yang penting paham. Nah nanti latihan soalnya yang ke depan-depan itu bisa latihan sama temannya. Jadi yang penting paham dulu cara ngerjainnya yang sederhana aja. Gitu. Atau besok juga boleh kalau ada yang masih bingung nanya ke saya pas kebetulan ada yang offline, monggo. Oke, udah ada yang selesai sampai yang C belum ini? Dari 98. Yang sudah boleh raise hand dong biar saya tahu kurang lebih siapa yang sudah. Belum semua ya. Kira-kira kalau soal kayak gini kalian butuh waktu ngerjain berapa menit ya biar saya bisa estimasi waktu pengerjaannya, takutnya kurang nanti. Kalau soalnya kayak gini deh, suruh ngecekin solusinya udah bener apa enggak, ada 3 pilihan gini, kalian butuh waktu berapa menit? Boleh dijawab di chat sih, biar saya bisa estimate kalau buat soal ujian. Ini pada fokus semua ya di ngerjainnya, kok tumben diam. Gimana? Ada yang sudah selesai? At least yang A udah ada yang kelar ya? Yang A, teman-teman menemukan hasil yang kurang lebih sama nggak dengan yang tak tulis? Sama Bu. Sama Sama Bu. ya? Sama Bu. Oke, karena yang A ini berbeda antara step 1 dan 2, maka kita nggak bisa, kesimpulannya adalah not a solution ya, jadi FT itu bukanlah solusinya. Oke, jadi kita nggak usah lanjut sampai bawah-bawah. Nah, yang B kira-kira semua teman-teman menemukan hasil yang sama nggak, solusi sama differential equation-nya? Menemukan Sama, hasil Bu. sama. Kenapa? Sama Bu. Cocok ya? Berarti GT adalah solusi.
Nah, untuk meneruskan ke step 4 itu kan basically kita pengen ngecek apakah benar initial value-nya itu sesuai apa enggak. Nah, ini kita tambahin aja step 4, maka masukin G0 atau G saat T-nya 0 adalah 1/2 minus 0 kuadrat, ya enggak? Setengah. Nah, ini kan cocok kan dengan informasi yang diberikan pada soal. Gitu. Jadi, udah oke ya? Sesuai. Nah, yang C bagaimana? Teman-teman hasilnya cocok persamaannya atau tidak? Antara step 1 dan step 2. Yang C, 25 menit ya, lama juga ya. C-in satu soal nih. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya mungkin estimate agak panjang. Yang C, hasilnya atau belum? Mungkin? Yang C sama, Bu. Sepertinya. Sama ya. Ada yang belum mungkin, nggak apa-apa kalau belum. Nah, sampai di sini C-nya itu masih sama, betul ya? Sampai kesimpulan ketiga, kalian bilang ini masih sama. Same kan ya? Tapi, kita perlu cek. Apakah H0 itu sama dengan Y0, ya enggak? Nah, H0-nya berapa ini? Kalau dihitung. 1/4 minus 0 kuadrat. Berapa? 1/4. Ternyata hasilnya tidak sama dengan Y0. Oke, jadi sebenarnya sebelum kita langsung menyimpulkan step 3 ini adalah solusinya, kita harus memastikan dulu sampai step 4, terutama kalau diketahui initial condition-nya ya. Jadi semakin banyak informasi yang diberikan dalam suatu soal, maka kita bisa ngeceknya lebih detail. Kalau contohnya kayak soal tadi, ini kan nggak diketahui 3.7 kan nggak diketahui nilai Y0-nya kan yang harus di cross check, maka kita sebenarnya cukup sampai lantai ketiga sudah bisa bilang, oh that's the solution. Tapi karena di kasus 3.8 ini informasinya lebih detail, maka harus dicek sampai step 4, sampai kita bisa benar-benar ngomong ini solusinya. Tadi salah ya, saya harusnya ngomong solusinya setelah ngecek step 4. Jadi cek langkah 1, 2, 3, 3 itu kan sampai sama apa enggak. Nah, 4 itu memastikan initial value-nya sama enggak. Kalau ternyata sama, maka ini adalah benar solusi, gitu kan. Tapi ternyata di soal C, langkah 3 sampai langkah 3 itu masih sama. But then, ketika mau nyocokin initial value-nya, ternyata beda. Hasilnya 1/4, sementara informasinya setengah. Jadi, nggak bisa dikatakan bahwa HT itu bukan solusi ya berarti. Gitu. Ada pertanyaan? Agak beda ya yang 3.8 karena diketahui initial condition sebagai informasi tambahan. Saya mau nanya. Silakan. Ini kan sebenarnya intinya cuma buat ngecocokin aja ya. Kalau gitu ini 2 kurang T kuadrat yang dikuadratin lagi, itu berhenti di situ aja bisa kan sebenarnya? Jadi nggak usah jadi 4 dikurang 4 T kuadrat ditambah T pangkat 4 itu. Yang mana? Yang step berapa? Step 1 sama step 2. Oh, kalau gini, kalau step 1 itu yang kita mau cek itu kan turunan dari ininya aja kan sebenarnya. Turunan dari solusi. Nah, kalau step 2 itu tuh kita mau mengecek apakah ini itu exactly sama dengan turunannya solusi itu. Jadi kita substitusikan nilai HT ini ke fungsi ini, gitu. Jadi bukannya nggak perlu, tapi masih itu perlu. Justru itu menjadi yang kritikal kan di situ, step 1, 2. Oh, enggak, maksud saya ini, jadi nggak usah dikuadratin, nggak usah 2 dikurang T kuadrat, itu yang dalam kurung terus dikuadratin lagi. Oh, jadi diapakan? Ya udah dibiarin aja, kan tetap sama kan? Sama yang step 2-nya. Kalau memang bisa proof sama nggak apa-apa. Kadang kan nggak harus sampai dijelentrein kayak gini bisa dilihat sama, ya udah gitu. Oh iya.
Ya udah, Ya, makasih Bu. maksudnya ini kan gini ya, daripada dijawab sampai selesai, ini kan udah cukup sama sampai sini ya kan? Iya, iya Iya, udah nggak cukup apa-apa. sama. Karena kan teman-teman nanti mengerjakannya juga PG kan. Kalau memang dirasa teman-teman sudah share enough dengan ini, ya udah nggak usah sampai bahwa ini kan saya hanya membuktikan supaya kita belajarnya full proses, tapi at the end kalau kalian merasa ada cara yang lebih cepat, nggak masalah gitu. Jadi bisa save time juga. Itu ada pertanyaan lagi? Bentar ya, saya coba cek contoh soal yang lain. Permisi Bu, saya ingin bertanya Bu. Silakan. Itu yang soal tadi yang bagian C itu, yang solusi keempat itu H aksen T bukan solusi ya Bu, atau HT harus ini? Sorry, HT. Jadi yang si H ini intinya bukan solusi. Jadi benar ya, HT bukan H aksen T. Bentar, ini saya harus... erasernya nggak berfungsi. Ini deh. Ya, pokoknya hanya itu bukan solusi. Oke, ada pertanyaan Baik, Bu. lagi? Terima kasih banyak Bu. Ya, makasih Rio diingatkan. Ada pertanyaan lagi? Coba ya, saya sambil ngoprek-ngoprek lihat. Ini biar maksudnya nanti kira-kira kalian bisa nyoba beberapa soal kan kalau pas lagi buat belajar ujian. Nanti paling ini aja kalian pelajari kayak misalnya ini 3.1. Kan di sini pertanyaannya misalnya untuk klasifikasi aja. Nah, kalian bedain mana yang merupakan bisa jadi nanti saya keluarinnya mana yang linear, autonomous, atau mungkin saya put satu equation terus ada 3 pernyataan, 4 pernyataan, mana yang salah, mana yang benar. Tapi basicnya teman-teman harus bisa bedain mana yang linear, mana non-linear, mana yang second atau first derivative, ada yang autonomous, mana yang enggak, gitu aja sih. Bentar. Ini juga 3.2 sama. Nah, kemudian yang 3.3 ini kan sebenarnya hanya penyelesaian saja kan ya ini. Ini kalau yang solve the following di IS tuh mungkin nanti keluarnya hanya Y aksen 0 kalau ini karena nggak ada informasinya. Yang ini nggak usah lah 3.3. Kemudian kalau ini bisa jadi nanti saya soalnya masih belum decide gimana sih modelnya. Tapi saya akan usahakan untuk ini menjadi soal PG, bisa jadi nanti satu soal, tapi ada ada satu persamaan tapi bisa dipakai 3 soal. Begitu. Jadi yang pertama mungkin klasifikasiin dulu pilihan ganda. Yang kedua, ini sudah match apa belum, sudah sesuai nggak solutionnya. Terus nanti suruh nentuin nilai YT-nya kah atau apa gitu. Lalu bentar ya, saya sambil cek-cek ke bawah. Ini sudah kita kerjakan 3.7, 3.8. Nah, ini termasuk ya 3.9 itu persamaan checking-checking kayak tadi. Teman-teman juga boleh untuk cek. Kita mau coba 3.9 sekalian atau buat apa kalian latihan sendiri ya? Nah, ini contohnya ya. Jadi bisa jadi nanti saya kasih satu nih, misalnya kasih satu pernyataan atau suatu DI, differential equation, terus nanti ada pernyataan ABC. Nah, nanti mana yang benar kayak gitu. Itu more or less tipe-tipe soalnya karena ini kan ujiannya yang jelas saya nggak mungkin di Semarang dan ngoreksi, jadi tetap PG, tapi kayaknya ini informasi terakhir yang saya dapat, teman-teman tetap harus ke BSB untuk ini ya, kayak modelnya mungkin ujian komputer ya, berbasis komputer seperti itu. Oke, nomor 3.9 mau di take home atau mau kita bahas? Saya manut teman-teman karena sini sudah overtime. Dari janji saya yang jam 10. Silahkan. Ini pada hening. Yuk, jangan manut, saya menanyakan ini ke kalian. Kan waktunya kalian ini yang saya ambil soalnya. Take home aja ya.
Oke, nggak apa-apa. Nanti dicoba, atau ini kalian kalau iseng-iseng, terus mungkin besok kita bahas kalau ada sisa waktu ya. Oke, ada pertanyaan untuk menutup kuliah hari ini? Deborah, silahkan. Bu, mohon maaf sekali, saya ingin bertanya. Tadi waktu dikasih contoh yang tentang non-autonomous, saya jadi bingung, Bu, tentang yang autonomous. Tadi kan dijelaskan bahwa yang autonomous itu kan ketika variabelnya itu di dalam satu persamaan yang general gitu kan menjadi variabel dari dua persamaan yang berbeda gitu. Terus tadi kan contohnya adalah yang itu Y aksen T sama dengan min 0,01 Y aksen T. Nah, itu kan berarti persamaan diferensial. Kemudian dilanjut terus plus 2 sin 0, Ini yang mana ya? Oh, ini ya? ya, nah itu kan persamaan trigonometri. Oh iya, itu berbeda. Nah, tadi saya pahamnya gitu. Nah, tapi setelah diberi contoh yang non-autonomous, tadi contohnya adalah Ft sama dengan F aksen T plus 2T kuadrat plus E pangkat T gitu. Nah, saya bingung. Lah, itu kan juga persamaan yang berbeda semua, yang memakai variabel. Yang di mana ya? Contohnya yang mana? Bentar. Tadi pakai pulpen lah. Itu, Bu. Oh, ini ya? Enggak, mundur satu lagi sepertinya. Masih next atau masih sebelum? Mundur. Oh, oke. Nah, ini, Bu. Yang itu. Yang di atasnya logistic equation. Oh ya, ini maksudnya non-autonomous yang ini? Ya, itu kan juga persamaan yang berbeda. Maksudnya T kan pertama digunain yang di turunan, yang F aksen T kan berarti turunan, plus 2T kuadrat kan berarti eksponen. Kemudian yang E itu kan natural. Iya, ini non-autonomous kan? Oh. Ini saya nulisnya non-autonomous, tapi karena saya nulisnya di sini kali ya, sebelahnya system of linear autonomous ya. Jadi yang autonomous itu yang seperti apa, Bu? Yang non-autonomous, pokoknya itu yang dia fungsinya berserakan. Makanya ini kan dilihat ya, C dan E ini yang non-autonomous. Yang autonomous berarti? Yang autonomous berarti yang dia fungsinya as a YT atau Y aksen T nih. Makanya kalau, bentar nih, sorry ya, saya ulang lagi. Jadi kalau yang non-autonomous, intinya adalah dia fungsinya berserakan, nggak hanya sebagai fungsi YT atau Y aksen T. Kamu melihatnya adalah YT, Y aksen T, Y double aksen T itu adalah satu hal yang sama ya. Karena dia sebagai variabel dari fungsi Y, whatever dia sebagai first, second, third derivatives. Nah, tapi di contoh C dan E ini, dia kan menyebar fungsinya bukan hanya sebagai bagian variabel dari fungsi Y, tapi juga dia mempengaruhi nilai E dalam bentuk pangkat, kemudian ini juga mempengaruhi nilai sin dalam bentuk pengalihnya T, atau mungkin tadi yang saya tuliskan non-autonomous ini, dia fungsinya sebagai linear function ini, dan juga pangkatnya si E. Kan menyebar tuh role-nya, makanya non-autonomous. Sementara kalau autonomous dia tuh konsisten. Nah, occurs only in several places. Jadi memang terbatas, yaitu dia ya konsisten aja bagian variabel dari fungsi Y, entah sebagai Y aksen, Y double aksen, Y triple aksen, ya pokoknya dia konsisten untuk bagian fungsi Y, gitu. Oh iya, maaf Bu, sebenarnya tadi saya salah dengar gitu. Tadi kan saya pikirnya, ini judul babnya autonomous, terus Bu Cynthia menjelaskannya, yang variabelnya ini digunakan di persamaan berbeda ini autonomous. Ternyata saya salah. Terima kasih Bu. Enggak, ini saya nulisnya juga kurang jelas, harusnya non-autonomous agak komplit. Ini tak tulis non gini doang, mungkin kamu bingung. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, besok ini ya, mungkin besok saya akan tetap menjelaskannya pakai layar, karena apa ya, kalau teman-teman hybrid sebenarnya ada, mungkin kemarin sudah ada yang masuk ke kampus nggak atau hari ini? Ada yang sudah kemarin ke kampus untuk ikut kuliah, angkatan 21? Sudah ada belum angkatan 21? Saya belum lihat jadwal juga sih. Sama Pak Sum ya mungkin? Sudah, Bu. Sudah kan? Nah, itu kan ada kamera yang bisa dipindah, cuman saya nggak yakin kalau kameranya itu madep ke papan tulis, teman-teman yang di rumah bisa kelihatan board-nya. Jadi, sementara untuk meskipun hybrid, saya akan tetap oret-oretannya pakai ini ya, pakai
pen saya. Jadi teman-teman yang di rumah pun juga bisa melihat dengan jelas, terus kalau tanya juga audionya tetap jelas. Oke, demikian perkuliahan hari ini. Semoga teman-teman jadi lebih paham, latihan soal yang banyak. Besok kita akan belajar tentang, saya lupa belum bahas, tapi nanti kalian baca modul dulu aja ya. Kalau nggak salah besok lebih ke analisisnya, analisis differential equation-nya. Kalau hari ini kan kita hanya kategorisasi sama untuk mengecek persamaan solusinya oke apa enggak. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Bayu sudah dikoordinasi. Sampai ketemu besok ya untuk yang kelasnya offline. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak.